Jadi gini, nggak biasanya Luna ini kalau punya sebuah hubungan itu tuh openly public. Nah, terus lihat kartu, bener atau enggak? Dan di kartu itu, salah satunya, ini ternyata tidak memiliki perasaan yang sama dengan yang satunya. Satunya lebih berat, yang lainnya ini mengartikan dengan berbeda. Ya nggak apa-apa juga, ya namanya apa sih yang abadi di dunia ini? Kita juga dulu berpikir sama yang mantan-mantan kita atau orang siapapun berpikir udah menikah pun selamanya, tapi kan possibilities itu selalu ada. Namanya hidup, yang menikah aja bisa pisah, kalau nggak cerai ya bisa meninggal salah satu. Itu sesuatu hal yang pasti, ada pertemuan, ada perpisahan. Jadi aku nggak takut juga sih. Kalaupun aku selamanya sama dia gitu, taunya aku meninggal dulu gimana? Bisa juga kan? Ya kan? Mau bilang ya. Cuma kan kita nggak tahu umur ya. Saya baru kenal sama dia semenjak ulang tahunnya Luna kan di Bali. Saya kenalannya di sana. Baik dia orangnya, ya baik ya. So far so good. Ya, cocok. Iya. Kalau nggak cocok, kenapa bisa pacaran? Saya nggak khawatir tentang umur atau apa, yang penting baik aja. Sama ya, jalani hidup dengan sendiri, tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Ya, saya biasa aja. Dia curhat ke saya, ibu saya. Dia bilang, oke, Maxim is okay, so far so good. Ya. Oh, dia ada rencana sama adik saya, dia mau traveling sama adik saya yang laki, sama istrinya, sama keluarganya. Terus si Maxim sama Luna mau traveling ke Amerika katanya. Iya, akhir tahun. Iya, keluarga saya sebenarnya nggak terlalu harus gini harus gitu, with the flow aja. We go with the flow. Nggak perlu direncanakan sih. I think dia sudah cukup dewasa untuk menentukan apa keputusannya dan hubungannya dengan Maxim. Cukup, dia sudah berapa? 40 kan? So dewasa dia sudah. So saya nggak perlu ngatur dia. Sangat setuju banget. Kalau yang mendukung sampai kan, pelaminan ya. Ya artinya kan doa yang baik itu bisa menjadi energi yang baik juga buat kita. Jadi kadang-kadang kan untuk mengambil keputusan kita bisa lebih tenang lah gitu. Kan nggak harus mikirin aduh nanti omongan ini tapi kan kalau banyak support artinya kan kita juga lebih tenang bahwa I think it's the right thing to do. Kalau ditanya kena imbasnya sih cukup kena, tapi jujur aku personally support pemerintah sih gitu, karena aku yakin kan ini sebenarnya untuk melindungi kita juga ya, masyarakat Indonesia. Jadi kalau aku sih prinsipnya kalau ditanya kena imbasnya, apalagi banyak orderan kita atau masukan kita juga datangnya dari TikTok Shop. Tapi memang secara regulasi kalau kita tahu bagaimana keadaannya, pasti kita cari tahu dulu nih, ternyata ceritanya begini ya, kita harus support pemerintah. Kalau aku kebetulan tahu ceritanya, jadi ya aku support aja lah. Tapi juga mungkin nanti ya difasilitasi aja, mungkin ya TikTok berubah jadi ada TikTok Shop yang memang izinnya e-com gitu ya, karena bagaimanapun juga kan brand aku juga besar di TikTok, jadi ya kita kalau ada e-com TikTok Shop ya sangat membantu gitu. Tapi kalau memang secara regulasinya kemarin kan social media nggak boleh sama e-com, ya memang harusnya ketentuan itu harus diikuti oleh TikTok juga supaya ya jelas aturannya bagaimana, regulasi dari pemerintahnya juga gimana. Terus aku sih juga sebenarnya ya dengan adanya kebijakan ini, regulasinya mungkin lebih jelas, kita kan sebagai pelaku bisnis lokal itu ya merasa ada perlindungan juga, karena selama ini kan banyak banget barang-barang yang super murah yang udah kita nggak bisa saingin. Jadi kadang-kadang dari segi kualitas bisa sama bagusnya, tapi mungkin karena dia bentuk kuantitinya sangat banyak sehingga harganya bisa jadi lebih murah gitu. Terus jadi customer kita, konsumen kita kan dimanjain dengan harga murah itu gitu. Jadi kemarin-kemarin udah agak nggak sehat ya dengan perang harga itu menurut aku. Jadi kita yang benar-benar berbisnis, yang tahu harga cost kita, apa yang kita mau kasih ke customer gitu. Jadi kayak ya
Jadi kadang-kadang ya harus ada yang dikorbanin, ya kadang-kadang jual beli juga gitu, karena bersaing, kalau enggak gimana. Nah ini mungkin dari pemerintah juga bisa punya regulasi yang lebih jelas lagi, supaya kami para pelaku bisnis lokal ini dilindungi lah gitu, bahwa jangan sampai dengan bombardirnya barang-barang yang masuk ke Indonesia tanpa kejelasan dari mana dan bisa lebih murah. Ya kalau dari kualitas ya bisa bersaing. Aku sendiri pede kok dengan brand-brand lokal itu juga nggak kalah kok, bagus-bagus. Dan aku sendiri juga pengen berharap banget sama konsumer, sama kita ini para para konsumer gitu, yang suka belanja, jangan impulsif aja hanya karena lebih murah gitu. Tapi juga mungkin ya kita juga harus terus memberikan informasi kepada masyarakat kenapa sih penting mensupport lokal brand gitu. Itu kan sebenarnya perputaran ekonominya nantinya buat kita juga gitu. Jadi kalau misalkan barang murah tapi ternyata nggak dari Indonesia, yang menikmati bukan kita gitu loh. Misalkan mungkin nggak bayar pajak, atau juga ya SDM yang bekerja bukan dari kita gitu kan. Hal-hal seperti itu harus dipikirin. Jadi jangan selalu tergiur dengan barang yang lebih murah gitu. Jadi juga dipikirin bagaimana ke depannya negara kita ini bisa jadi secara ekonomi berkembang, menjadi tuan rumah untuk produknya sendiri gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.